Hai, jumpa lagi bareng aku, Madam Rita, sahabat terbaik kamu untuk membangun diri. Menjadi wanita di zaman sekarang tuh emang gak gampang ya. Kadang emosi itu naik turun, keinginan itu naik turun. Di dalam hati sih sebenarnya pengen banget melakukan sesuatu, tapi terkadang ketika kita udah ada di suatu titik, rasanya ya ada pertanyaan-pertanyaan yang mengatakan, ini bener gak sih jalannya? Ini bener gak sih apa yang aku lakukan? Apakah aku bisa mencapainya? Bisikan-bisikan dari kepala itu membuat diri kamu itu ragu untuk mencapai sesuatu. Itu yang aku pernah rasakan beberapa tahun yang lalu. Nah, pelajaran yang aku rasain di umur 30-an ini benar-benar membuat aku tuh sadar bahwa ketika kamu punya mimpi, goal, kamu harus mencapainya. Pertama nih ya, buat kamu seorang wanita yang lagi berjuang sendiri, menyemangati sendiri, mencapai apa yang kamu inginkan, dan kamu sekarang masih umur 20-an, bersyukurlah kamu masih diberikan kesempatan. Karena apa? Di usia 20-an itu ya, energi kamu masih besar, terus badan kamu masih bugar, ya kan? Ide atau pikiran pun masih ya jernih, kamu mudah menganalisis sesuatu gitu kan. Berbeda dengan usia yang 30-an bahkan 40-an. Umur 20-an tuh kesempatan tuh bener-bener besar gitu. Jadi jangan berkecil hati. Pelajaran yang aku rasain sekarang di umur 30-an, ketika aku bisa kembali lagi, aku bakal berkata pada diri aku sendiri. Ada 3 hal ya. Yang pertama, ketika kamu punya goal, mimpi, lakukan. Jangan banyak berpikir. Jangan banyak bertanya-tanya ini bakal berhasil atau enggak. Tulis mimpi kamu itu ya. Kamu tulis deh di buku diari kamu, di jurnal kamu, tulis. Terus yakini. Kejar itu. Sebenarnya kalau bahasa kejar tuh ya terlalu capek yang buat ngos-ngosan ya. Lebih baik ganti aja, bertemanlah dengan keberhasilan itu. Rasakan dulu deh keberhasilan itu. Kamu mau jadi apa? Capai. Belajar banyak hal, ya, bergaul, capai hal itu. Soalnya ketika pada saat dulu aku pengen dapat beasiswa ya. Dulu banyak yang gak percaya. Yakin kamu dapat beasiswa? Kayaknya gak mungkin, banyak loh saingannya. Ya terkadang ya membuat hati kita tuh down ya, ketika kita mendengarkan ocehan orang itu. Tapi lama kelamaan, ya udah, aku berusaha untuk meyakinkan diri bahwa ini benar-benar aku ada rezekinya di sini nih. Akhirnya aku ngeyel, paksa, kayak memaksakan diri nekat untuk mencoba hal baru gitu, mencoba apa yang aku inginkan. Akhirnya aku nekat rantau. Kemudian awalnya sih ya fine-fine aja ya percobaan pertama gagal, terus aku coba lagi, percobaan kedua baru berhasil. Ketika kamu ingin mencapai sesuatu, ikutin, jalanin. Jangan pernah banyak mendengarkan ocehan orang, omongan orang. Ya biasalah ya, omongan orang itu kan bisa membuat kita down, bahkan membuat kita terpuruk, bahkan kita akan melupakan mimpi kita. Tapi it's okay, biasa itu. Yang perlu kamu lakukan adalah kamu mempunyai goal dan capai itu. Mumpung kamu masih muda, mau gagal berapa kali, lakukan.
Kemudian pelajaran yang kedua yang aku rasain, ketika kamu harus sadari bahwa setiap orang itu beda-beda. Setiap orang itu punya kelebihan dan potensi masing-masing. Jadi kita nggak bisa ngebandingin hidup orang dengan hidup kita gitu loh. Ketika kamu masih stuck dan teman kamu sudah punya berbagai hal, banyak hal, capaian di dalam hidupnya, ya kita nggak pernah tahu ya behind the scene-nya dia udah mengorbankan apa saja, kita nggak pernah tahu belakang sana. Yang perlu kamu fokusin ya diri kamu sendiri. Kamu bandingin diri kamu yang kemarin sama sekarang lebih baik nggak? Kamu perlu tahu, cari kelebihan kamu. Jadi setiap orang tuh memang sudah diberikan kelebihan sama Tuhan gitu. Makanya perlu banget kenali diri kamu sendiri. Ya, di usia muda tuh harus benar-benar kenali diri sendiri. Karena kita nggak pernah tahu ya jalan hidup orang tuh seperti apa. Yang penting ketika kita udah kenal diri kita tahu nih jalan mana yang perlu kita jalani ya. Kita langkahnya di mana nih gitu. Jangan sampai kita tersesat. Seperti aku kan dulu di usia 20-an itu karena bingung ya. Bingung aku mau kemana nih gitu kan. Aku juga kurang mengenali diri sendiri. Aku banyak talent, banyak yang aku bisa. Nah, hal itu tuh membuat aku tuh bingung. Aku fokusnya di mana gitu loh. Nah, kebingungan itu sampai membuat aku tuh krisis identitas, tersesat. Bahkan pernah down, sangat-sangat down. Aku nih kemana ya? Kok aku ngerasa kalau pergi ke jalur A, aku ngerasa hampa. Jalur B, ngerasa tersiksa. Jalur C, D, aduh, kok gimana nih, gak nyaman gitu lah. Akhirnya aku menyadari, ya, di akhir 30-an lah, umur akhir 20-an ya maksudnya ya, itu mau melangkah 30-an, aku sadar bahwa teman aku selalu muji aku di bagian mana gitu, dan aku seneng ngelakuinnya. Ternyata teman aku, ya teman-teman atau orang-orang yang aku pernah ketemu, mereka tuh sering muji aku tuh asik diajak ngobrol ya. Terus aku itu pintar ngomongnya, kadang dijadiin MC, kadang dijadiin public speaker gitu kan. Ya pernah vakum juga sih ya dari perngomongan perkomunikasian itu gitu, karena sibuk yang lain. Nah itu ternyata membuat aku sedikit hampa juga. Ya dari situ aku menemukan bahwa ternyata ini berkah dari Tuhan ya. Aku suka ngomong, ketika aku ngomong aku bahagia. Ketika aku sharing sesuatu aku happy. Ya selama itu kita sharingnya yang baik ya gitu. Kayak ada energi tertentu gitu ketika aku berbicara gitu. I'm so happy aja sih. Akhirnya ternyata ini potensiku. Jadi aku ketemu sama potensi aku. Sekarang pun mulai mengasah kembali gitu kan. Nah, jadi pelajaran yang sekarang ya. Temukan potensi terbaik yang ada di dalam diri kamu. Temukan itu, Beb. Kita nggak pernah tahu takdir kita yang akan membawa kita kemana. Temukan itu, kenali diri. Jangan bandingkan diri kamu itu dengan orang lain. Kemudian yang ketiga, yakin aja. Yakin aja udah terjadi. Yakin aja udah kamu miliki. Yakin aja Tuhan itu bakal memberikan kehidupan yang terbaik untuk kamu. Ketika kamu yakin, Tuhan itu akan membawa kamu ke jalannya. Nggak ke jalan yang kamu inginkan, apa yang kamu ingin capai. Awalnya sih aku ragu ya. Tapi ketika kita melibatkan Tuhan,
melibatkan semesta dan keyakinan yang sangat dalam, itu benar-benar terjadi sih. Sedikit demi sedikit apa yang kamu inginkan itu benar-benar terjadi. Seperti aku misalnya ingin sesuatu, aku tulis, jadi di list, dan ternyata beberapa bulan atau beberapa tahun aku ngelihat lagi list aku itu ternyata udah tercantang semua. Segitunya ketika kamu tulis ya, yakin aja, jangan memaksa. Ibaratnya tuh ketika udah minta ya berserah diri gitu, melepaskan, jangan mengejar. Ketika kamu semakin mengejar banget ya, kamu akan kehilangan itu. Maksudnya gimana madam? Kalau misalnya nggak kejar, nanti nggak tercapai. Ya hanya berusaha gitu loh, berusaha semaksimal mungkin, tapi jangan ngeyel. Kalau gagal ya jangan ngeyel gitu. Berusaha semaksimal mungkin, apapun itu, lakukan yang benar-benar versi terbaik kamu ingin mencapai itu. Tapi di sini jangan ngeyel, itu makanya mengejar itu kan ngeyel, memaksakan, gitu kan. Ketika kita udah pengen sesuatu ya lepaskan, hanya kita berusaha semaksimal mungkin dan yakini apapun yang Tuhan berikan hasilnya itu kamu terima dengan ikhlas. Nah di sanalah keajaiban itu datang. Believe to me ya, ini pelajaran di usia 30-an ya, bagi kamu yang masih 20-an. Kamu perlu punya goal, kamu harus tahu potensi kamu, gali sedalamnya ya, walaupun apapun itu ya, kamu kenali diri kamu sendiri. Stop membandingkan diri kamu dengan orang lain, pencapaian orang lain, gak akan ada habisnya. Kemudian yakin ini itu luar biasa banget sih efeknya. Ketika kamu yakin dan berserah, rezeki itu bakal datang. Percaya dia sama madam. Semoga ini bermanfaat bagi kamu, dan I love you so much babe. Bye.